La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu. Ini kan sudah tahu ya Bu ya, sudah paham, sama-sama paham bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam rumah yang rumah itu bukan rumah kita. Kita hanya boleh masuk ke dalam rumah yang memang rumah kita. Kalau bukan rumah kita tidak boleh masuk. Hatta tasta'nisu, sampai kita memberikan izin. Sampai izin. Gimana izinnya Bu? Izinnya ketuk pintu. Kalau terbuka pintunya kayak gini, nggak pernah ditutup. Assalamualaikum. Nah, supaya orang yang di dalam rumah tahu dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, kecuali rumah itu rumah yang biasa atau teman kita atau yang dekat dengan kita, kita udah biasa masuk keluar masuk itu memang nggak masalah, nggak masalah. Ya kayak tetangga kita kan, assalamualaikum kok nggak ada, masuk aja dia masuk. Oh rupanya lagi di kamar mandi, tungguin kamar mandi kan. Ya kalau itu kan udah biasa, gitu. Sedulur gitu ya. Nah, nanti ada Bu, ada ayatnya kalau sedulur, rumah orang tua kita, rumah kakak kita, rumah paman kita, rumah ibu kita, ibu tiri kita, pokoknya yang sedulur gitu, dekat. Itu rumah mereka itu sama dengan rumah kita. Itu yang kita tidak perlu izin, atau rumah yang kuncinya diserahkan sama kita. Bu Novi tadi, Bu Novi tuan rumahnya. Ibu tadi Bu Eni. Bu Eni, Bu Novi titip ya, ini kunci rumah saya. Gitu kan? Mungkin dekat rumahnya gitu kan. Terus Bu Novi ini karena nitipkan Bu Eni ini nitipkan kunci sama Bu Novi, maka dibukalah rumahnya. Boleh masuk, Bu? Boleh. Ngapain, Bu? Hidupin lampu terus ngapain lagi? Nyapu. Nyapu rumah. Pokoknya kalau kunci udah diserahkan sama kita, artinya rumah itu menjadi rumah kita. Diizinkan untuk membukanya, memanfaatkan rumah itu. Makanya timbul pertanyaan, kalau misalnya yang nitipkan kunci itu meninggalkan makanan di atas meja, ada semangka yang udah dipotong-potong, agar-agar yang udah diiniin, gitu kan? Perginya 2 hari atau mungkin 1 hari. Itu yang dititipin kunci boleh makan nggak, Bu? Makan semangkanya tadi boleh nggak? Kenapa boleh? Hah? Kalau nggak disuruh? Hah? Nggak bisa? Bu, kalau ini makanya dalam Al-Quran surat An-Nur juga, nanti silakan Ibu lihat. Kalau orang menitipkan kunci, artinya makanan yang ada di dalam itu, gitu ya, menjadi halal. Kalau ada semangka udah dipotongin apalagi kan Bu? Ini kalau nggak dimakan ini busuk juga. Makan, jangan disisain. Jangan pura-pura, biar aja nanti kan dianggapnya jin apa. Dimakan boleh. Rupanya di songkoknya itu ada sambal telur pula. Boleh juga dimakan. Jadi nanti yang nitipkan kunci ketika pulang, loh kok ini habis semua? Nggak amanah dia ini. Padahal saya cuma nitipin kunci aja. Bukan saya suruh makan gitu kan. Rupanya kok disantap semua. Jadi nanti yang nitipkan kunci itu, alhamdulillah, terima kasih kamu sudah menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran diperintahkan kalau misalnya kita ke kampung nih Bu, ke rumah kakek kita. Rumahnya nggak ada, kakek kita lagi di sawah. Nggak perlu datang ke sawah itu. Kek, saya izin mau makan ya, nggak perlu. Makan apa yang ada. Kenapa? Karena rumah itu adalah rumah kita. Kakek kita. Sama dengan yang kunci tadi itu dititipin tadi. Iya. Nah itu dia. Betul. Nah itu dia. Makanya kalau ada Bu, gara-gara ini konflik.
Gara-gara ini bermasalah tetangga. Saya nggak percaya lagi sama dia. Masa katanya kan, saya itu nitip kunci dia. Saya pikir cuman meriksa aja gitu kan, hidupin lampu depan, lampu belakang. Rupanya dimakannya apa yang ada tuh. Kita bilang dalam hati, waktu itu kita nggak tahu jawabannya. Setelah baca Al-Quran ini, oh rupanya boleh. Nah berarti kalau kita nitipin kunci artinya harus berlapang-lapang juga gitu. Nah, periksa di kulkas, apalagi yang hilang. Ya tapi maksudnya yang makanan itu silakan. Tapi kalau misalnya udah sampai ke kulkas ya mungkin itu sudah ini ya Bu ya udah.